Selamat sore semua rekan-rekan trader investor seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Hermanto Sardan di channel YouTube saya. Salam sehat semua ya. Yang pertama salam sehat semua. Seperti kita tahu kasus COVID-19 saat ini setiap hari mencetak rekor tertinggi penambahan kasus positif. Sehingga apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, saya juga berharap, kita semua berharap mudah-mudahan kesehatan adalah menjadi prioritas utama. Jadi salam sehat semua, semoga semuanya sehat. Kalaupun ada yang terpapar, tetap sehat dan bisa segera pulih. Kira-kira seperti itu ya. Oke, dalam video kali ini saya akan membahas salah satu emiten, yaitu di sektor farmasi. Seperti kita ketahui farmasi ya akhir-akhir ini masih hype ya. Masih hype seiring dengan peningkatan kasus yang tadi saya sampaikan ya. Itu juga sebenarnya bukan harapan kita peningkatan kasus positif, tapi ini saya akan membahas potensi apa yang kira-kira saat ini juga bisa rekan-rekan manfaatkan untuk trader, mungkin untuk investor khususnya ya. Apa materinya? Materinya adalah hidden gem, yaitu mutiara terpendam lah kira-kira begitu di sektor farmasi. Saya sampaikan, saya share. Mungkin ada teman-teman yang belum tercover atau ada teman-teman yang belum belum sempet tahu lah ini emiten apa sih gitu. Mudah-mudahan dengan informasi ini tahu dan berguna ya. Oke, seperti biasa ada disclaimer ya, bursa saham itu instrumen dengan risiko yang tinggi karena rewardnya juga tinggi. Nah, karena risikonya tinggi, kalau reward tinggi nggak usah dibahas ya. Semua orang mau reward tapi risikonya tinggi, ini kadang-kadang yang terlupakan. Karena risiko yang tinggi, teman-teman, saya ingatkan sekali lagi, buy sell itu ada risikonya ya, khususnya buy ya. Kalau sell tuh mungkin ya untuk keluar ya, tapi khususnya buy ada risikonya tinggi, teman-teman. Perhatikan benar-benar, analisa benar-benar sebelum mengambil keputusan, karena keputusan itu menjadi tanggung jawab teman-teman semua apapun risikonya ya. Materi, informasi dan analisa di sini murni opini pribadi dan tidak ada keinginan untuk membujuk atau mengajak teman-teman membeli saham tertentu misal, atau untuk kepentingan lain ya. Semua hanya edukasi. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini data yang saya dapatkan tanggal 26 Juni ya, penambahan kasus barunya 21.000 kasus positif ya. Rata-rata 7 harinya sudah 16.000. Jadi 21.000 ini tertinggi sepanjang masa, artinya ini penambahan rekor tertinggi setiap hari. Hari ini tanggal 27 saat saya membuat video ini, saya belum tahu berapa rekor penambahannya, tapi yang pasti ini kasusnya tertinggi ya, dan 9.000 kalau nggak salah berada di DKI. Jadi DKI ini penambahan kasus positif paling tinggi seperti itu. Nah, apa yang bisa kita dapatkan dari sini? Yang pasti kita coba berdiskusi pada frame membahas tentang investasi ya, related dengan dunia investasi. Jadi yang pasti adalah hal-hal atau aspek-aspek atau kebutuhan-kebutuhan yang mendukung proses penanganan COVID-19 ini tentu akan sangat dibutuhkan, dan dibutuhkannya besar sekali ya. Dan itu apa? Itu banyak sekali. Misal saat ini vaksin ya, berarti kebutuhan vaksin, kebutuhan jarum suntik. Kalau misal penambahan kasusnya kok besar sekali, artinya mungkin pemerintah juga perlu memastikan lagi bahwa proses testing COVID-19 itu juga dilakukan dengan benar supaya penanganan kasus seperti ini bisa dilakukan dengan baik ya. Saya sendiri bukan orang yang bergerak di dunia medis, bukan tenaga medis, artinya saya juga tidak punya kompetensi di dunia ini, artinya saya tidak terlalu mau berkomentar urusan bagaimana penanganan itu. Yang pasti kita nanti akan lihat data-data faktanya, dan dari data-datanya fakta itu apa yang bisa kita dapatkan. So, saya lanjutkan ya. Nah, ini kasus meroket varian COVID seluruh dunia kumpul di Jakarta. Nah, ini adalah data dan fakta pertama kali. Saya ambil dari salah satu media online, dan media online itu saya cek beberapa media sama. Jadi saya tidak mengambil salah satu saja, ini hanyalah salah satu contoh, memang saya capture, tapi saya bandingkan dengan beberapa media lain. Media-media itu juga mencuplik apa yang disampaikan oleh orang-orang yang berwenang, misal dari Satgas, misal dari kepala daerah. Mereka menyampaikan bahwa memang benar varian COVID, karena COVID ini sudah ada varian-varian mutasi baru ya, varian Alpha, Beta, Delta, dan segala macam. Jadi semua varian-varian itu ternyata sudah masuk di Indonesia. Dan mereka kebetulan sudah berkumpul di Jakarta ya. Artinya apa? Artinya kasusnya meroket, dan salah satu penyebabnya memang karena varian baru ini. Ya.
ini beberapa hal ya yang coba saya simpulkan dari data-data yang ada. Varian baru sudah masuk di Indonesia. Nah, ini penting, varian baru itu sudah masuk di Indonesia. Faktanya yang nomor 2 adalah semua varian ada di DKI. Kira-kira begitu ya. Jadi DKI ini pusat perekonomian, pusat apapun yang ada di Indonesia, ibu kota negara kita juga masih di sini. Rekor penambahan positif tertinggi pun semua varian ngumpul di DKI. Ya, artinya kira-kira seperti itu gambarannya. Yang ketiga, DKI menjadi provinsi dengan penambahan kasus aktif terbanyak. Nah, itu tadi sudah saya sampaikan ya, 9.000 pada tanggal 26 Juni. Adapun yang disampaikan oleh Pak Gubernur Anies Baswedan, kenapa penambahan di DKI itu paling tinggi, itu yang disampaikan beliau adalah pengambilan sampel atas tes sampel yang diambil dari DKI memang paling besar. Artinya proses testing dari sampel-sampel yang dilakukan testing setiap hari itu memang paling tinggi adanya di Jakarta. Untuk itulah Jakarta, ya karena yang dites lebih banyak pasti hasilnya paling banyak, kira-kira begitu. Nah, itu yang disampaikan Pak Gubernur. Datanya seperti itu ya, saya tidak mau berkomentar lebih lanjut, kita hanya baca fakta saja. Yang keempat adalah varian baru COVID mudah menular, bisa dengan berpapasan. Ini juga saya baca ada rilis dari WHO, ada juga dari organisasi-organisasi kesehatan dunia, teman-teman bisa googling sendiri, ada beberapa media lokal juga, ada juga yang disampaikan oleh pihak Kementerian Kesehatan, ada juga dari Satgas penanganan COVID, yang pasti mereka menyampaikan bahwa masyarakat atau masyarakat Indonesia ya sekarang harus lebih berhati-hati. Walaupun sudah divaksin pun harus lebih berhati-hati, prokesnya jangan sampai melonggar, justru harus lebih ketat daripada yang dulu. Karena kenapa? Karena varian yang baru ini ternyata memang penularan paling cepat, penularan paling mudah. Katanya kalau dulu itu partikel di udara untuk menular itu ukurannya sepersekian sehingga tertutup masker dengan ya masker-masker yang ada di pasaran sekarang aman. Tapi saat ini partikelnya lebih kecil, lebih halus sehingga dia masih bisa bebas terbang di udara dalam beberapa waktu tertentu, sehingga saat kita berpapasan dengan orang yang kemungkinan sudah terkena COVID varian baru ini, maka jika kita tidak melaksanakan protokol kesehatan yang baik, tidak menggunakan masker dengan benar atau masker speknya juga benar, maka akan mudah tertular. Kira-kira seperti itu data dan fakta yang saya dapatkan. Kemudian kelima, penambahan kasus di Indonesia mencetak rekor tertinggi ya. Tadi sudah. Yang keenam, kasus yang sama juga terjadi di negara-negara maju di Eropa, contoh misal. Jadi apa artinya? Artinya memang juga tidak hanya terjadi di Indonesia yang somehow mungkin wah Indonesia nih orang-orang yang susah dikasih tahu begini begitu. Kemarin waktu libur Lebaran mungkin banyak yang bergerombol di tempat wisata. Banyak yang mungkin ngotot untuk mudik, akhirnya di tengah perjalanan macet, sepeda motor sampai menimbulkan kerumunan massa dan segala macam. Tapi ternyata varian baru ini juga menyebabkan penularan yang tinggi di negara-negara maju di Eropa ya. Contohnya teman-teman sebenarnya bisa lihat sendiri, tapi saya kasih contoh saja. Ini contoh di England dan UK. Delta variant now dominant in England ya. Jadi memang di UK ini varian Delta khususnya ya. Jadi COVID varian Delta ini dominan di sana ya, dominan di sana. Grafik penularan COVID-19-nya dia sudah turun, pada Mei ini sudah rendah ya. Pada Mei sudah rendah dari 4.000-an, di awal-awal Mei ini sudah di 2.000-an, tahu-tahu naik tinggi kembali ke 6.000-an. Ini di UK ya. Variant cases estimate using proportion found in sequences analyzed by COG UK. Ya, teman-teman bisa cek ini sendiri ya. Ternyata ini kalau yang warna orange ini Delta varian ya, ini varian Delta, yang ini varian baru. Varian baru ini tinggal sedikit teman-teman. Contoh nih di Inggris, kalau tidak ada varian Delta sebenarnya kasus positif dia memang tinggal tipis saja. Ini mungkin tidak sampai 1.000, ini hanya ratusan. Tapi karena ada varian Delta maka ini naik tinggi kembali. Kemungkinan yang di Indonesia juga seperti itu. Saya baru kemungkinan, saya tidak bisa ngomong apapun. Saya tidak berwenang ya menyampaikan itu, tapi saya menyampaikan fakta kalau di England kondisinya seperti ini ya. Ini teman-teman sebenarnya bisa baca ya. Ini beritanya ini ya. Ini dari BBC News tanggal 20 Juni, masih baru ya. Teman-teman bisa baca sendiri di sini, where is the Delta variant. Ini teman-teman bisa baca kira-kira seperti itulah ya. Kalau di UK, why is it so bad in the UK compared with other countries? Mereka bilang bahwa because of volume of travel. Jadi memang karena orang-orang berpergian, orang-orang kalau di sini ya kemarin lah orang-orang masih berwisata, orang-orang masih mudik segala macam, itu yang mungkin menjadi penyebabnya. Sama seperti di negara maju juga ya. Oke, saya lanjutkan ya.
Nah, ini dia. Apa sih masa es peluangnya? Nah, tadi saya bilang ada hidden gem ya. Hidden gem, mutiara terpendam. Apa itu? Ada satu emiten yang menurut saya sangat menarik ya. Menurut saya sangat menarik dari segala sisi. Hal-hal yang perlu kita analisa tuh semuanya memenuhi syarat di emiten ini. Apa itu? Emitennya Prodia ya, emitennya Prodia. Teman-teman mungkin yang saat ini sudah menjadi investor saham, trader saham atau mungkin baru masuk ya. Mungkin hampir semua orang kenal dengan Prodia. Bahkan yang baru masuk saham sebulan yang lalu, belum kenal saham, belum mengerti saham. Kode saham Prodia apa? Jangan-jangan nggak tahu kalau Prodia sudah ada di Bursa Efek Indonesia gitu. Tapi mereka sudah kenal Prodia. Karena bagaimanapun juga Prodia ini adalah satu brand dari laboratorium klinik yang ada di Indonesia yang memang mungkin menurut saya adalah laboratorium klinik terbesar sehingga semua orang harusnya sudah kenal Prodia ya. Nah, ada beberapa hal sebenarnya yang tadi terlewat saya sampaikan ya. Kalau teman-teman baca di media saat ini ya, baca di media, saya kembali ke sini lagi bahwa ada beberapa, bahkan saat itu saya sempat baca satu media menyatakan dari Satgas juga bahwa ada kemungkinan PCR test atau antigen test atau apalah ya test kit yang sekarang digunakan untuk virus COVID-19 yang original virus ya, sebut kira-kira maksud saya yang bukan mutasi varian baru atau di original yang biasa kita gunakan itu, ada beberapa yang tidak mendeteksi varian baru ini. Jadi varian baru ini bisa terdeteksinya gimana? Itu harus ke rumah sakit yang ada CT scan, dilihat paru-parunya. Kira-kira seperti itu baru ketahuan. Nah, ini juga sebenarnya ada hal baru yang mungkin bisa dicermati ya. Kira-kira ke depan kalau memang kondisinya seperti ini harus apa? Orang-orang kan bagaimanapun juga, saya sendiri juga kalau badan saya merasa nggak enak, saya akhirnya tes. Kemudian saat saya tes misal antigen atau PCR negatif, saya juga masih ragu-ragu kenapa kok badan saya makin serasa kurang sehat. Akhirnya mencari tes kit lain atau solusi kesehatan lain yang bisa memastikan diri saya bahwa diri saya sehat. Bagaimanapun juga, contoh di Jakarta misal atau Indonesia lah ya, yang rata-rata misal masyarakatnya ada di posisi menengah atas, tentu mereka ini yang punya uang, yang memang mau spending uangnya demi kesehatan mereka akan mencari salah satu solusi bagaimana memastikan bahwa diri saya ini sehat dan clean. Dan itu saya lihat lagi-lagi ada di sini ya, Prodia itu. Nah, ini image ya. Ini saya ambil dari Prodia. Jadi informasi ini sumbernya ini dari Prodia, ada di Twitter-nya Prodia. Ya, ada di Twitter Prodia paling baru lah, yang di tweet paling baru. Mereka menyatakan apakah pemeriksaan SARS-CoV-2 RNA PCR COVID-19 di Prodia mampu mendeteksi varian virus penyebab COVID-19. Nah, karena pertanyaan ini sebenarnya banyak ditanyakan orang ya di publik. Nah, sekarang Prodia mereka juga menjawab ini di media sosialnya bahwa pemeriksaan SARS PCR COVID-19 di Prodia menggunakan target gen NE dan ORF1AB yang bersifat conserve, area paling jarang atau tidak rawan mutasi, sehingga tetap mampu mendeteksi ada tidaknya virus penyebab COVID-19 meskipun virus tersebut telah bermutasi. So, ini adalah pernyataan dari Prodia ya, bahwa memang test kitnya yang mereka punya itu mereka bisa mendeteksi virus itu walaupun telah bermutasi menjadi varian apalah itu ya ABCD, tapi mereka tetap mampu mendeteksi itu. So, ini buat saya bagus ya. Artinya apa? Prodia punya kualitas test kit yang bagus, yang mungkin hari-hari ini harusnya Prodia bisa dibilang akhirnya jasa atau produk yang mereka jual laris lah, kira-kira begitu ya, atau banyak orang yang menggunakan jasa Prodia untuk memastikan bahwa kondisi mereka sehat. Ya, inilah yang salah satu akhir-akhir ini men-trigger saya untuk membahas Prodia, bahwa karena setelah kasus COVID-19 ini naik lagi, seperti kita tahu di bursa ini seperti saham-saham farmasi ya, entah hubungannya apa, KF, Inaf,
IRA gitu ya, kemudian AGI yang sudah saya bahas, beberapa emiten-emiten swasta juga farmasi seperti Pyridam Pharma, beberapa itu auto reject atas semua, naik tinggi semua. Somehow memang saya juga nggak tahu itu apa penyebabnya, kira-kira bisnisnya direct atau indirectly dapat berkah nggak dari kenaikan kasus ini, tapi bagaimanapun juga itu sahamnya naik tinggi. Dan menurut saya yang mendapatkan direct potensi peluang bisnis lah kira-kira positif atau berkah dari kenaikan ini harusnya di Prodia ini. Dan Prodia ini memang sampai saat ini belum ada kenaikan signifikan harga sahamnya. Tentu ini sebenarnya berkah tersendiri buat teman-teman investor yang mau simpen misal di Prodia ini menurut saya belum banyak fund yang tahu, belum banyak terekspos publik, dan harganya juga belum naik, dan ini kesempatan buat teman-teman. Kira-kira seperti itu ya. Nah, saya lanjutkan ya, Embracing Future Healthcare. Nah, ini Prodia ya, Prodia. Apa itu Prodia ya, teman-teman? Sedikit ya. Nah, ini kenapa Prodia? Kira-kira begitu. Dalam menyongsong layanan kesehatan masa depan, Prodia telah mempersiapkan sistem teknologi informasi untuk meningkatkan layanan akses kesehatan. Jadi, ini apa sih Prodia itu? Keunggulannya Prodia itu apa? Jejak digitalasi Prodia telah terlihat dalam beberapa tahun terakhir ini melalui optimalisasi penggunaan teknologi dalam aplikasi eProdia. Mereka sudah punya aplikasi eProdia juga. Kemudian ada juga pemeriksaan online, layanan home service, personal virtual assistant, namanya Tania, dan kontak Prodia. Ya. Pada fase adaptasi kebiasaan baru, new normal maksudnya, Prodia terus meningkatkan layanan kepada pelanggan melalui layanan telekonsultasi. Prodia in your car, pemeriksaan COVID-19 dengan alat otomatis penuh dan berkolaborasi dengan platform layanan kesehatan digital. So, sebenarnya Prodia juga terus meningkatkan layanannya, terus enhance baik dengan penambahan-penambahan seperti home service, kemudian virtual assistant maupun dengan information technology. Nah, kalau saya sendiri, mengapa berinvestasi di Prodia? Pertama, Prodia itu IPO-nya di harga 6 ribuan. Kalau nggak salah 6.500 ya, tahun 2017. Dan sampai hari ini, Prodia belum pernah stock split, belum pernah right issue. Artinya apa? Artinya jumlah sahamnya tetap, dan Prodia harganya saat ini berada di bawah IPO. Ya, Prodia harganya berada di bawah IPO. Walaupun mungkin sudah naik dari posisi terendah saat COVID kemarin, yaitu wajar saja. Semua saham juga sudah naik kalau diukur dari Maret tahun kemarin ya. Karena itu nggak ada hubungannya dengan fundamental apapun. Karena Maret tahun kemarin itu memang dibuang karena kepanikan. Ya, teman-teman yang berani serok di Maret ya tentu semuanya cuan serok saham apapun kan, kira-kira begitu. Saya juga Maret April hanya mungkin sedikit sekali, mungkin hanya saya yang selalu sampaikan bahwa saat-saat ini saat-saatnya beli, saat semua orang menyarankan untuk tidak beli kan ya. Oke, kembali lagi ke Prodia ya. Harganya masih di bawah IPO ya. Padahal dari sejak IPO sampai hari ini labanya naik terus, EPS-nya tentu naik, ada laba ditahan naik, asetnya naik, semuanya naik ya. Akhirnya valuasinya menjadi lebih murah dan harganya masih di bawah IPO. Inilah kenapa kita layak berinvestasi di Prodia ya. Ini bukan saham yang sudah naik tinggi. Nah, akhir-akhir ini kan teman-teman banyak bertanya kepada saya, Mas AS tolong dong, Mas AS saham yang belum naik tinggi apalah yang kira-kira bagus, yang kira-kira bisa disimpan. Nah, menurut saya Prodia ini layak ya. Prodia ini layak. Kita lihat lagi ya, Nah, mengapa investasi di Prodia? Jejaring layanan kesehatan terbesar di Indonesia. Jadi ternyata Prodia itu memang materi ini saya ambil dari public expose dan annual report-nya Prodia. Jadi saya nggak ngarang ya, ini sesuai fakta. Saat ini Prodia memiliki jaring layanan kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia dan dioperasikan sendiri. Ya, terbesar. Per 31 Desember 2020, per akhir tahun kemarin ya, akhir tahun ini tentu kalau ada capex mereka bangun lagi, mereka buka lagi, belum dihitung, tapi sampai dengan akhir tahun kemarin mengoperasikan 267 outlet, termasuk 142 lab klinik di 34 provinsi lengkap ya, dan 127 kota seluruh Indonesia. Beberapa di antaranya Prodia Healthcare ya, mirip-mirip kayak klinik layanan kesehatan atau rumah sakit kecil tapi bentuknya klinik ya, namanya Prodia Healthcare. Seperti wellness clinic ya, berbasis personalized medicine serta specialty clinics. Ya, ini ada yang khusus anak-anak, khusus wanita, dan khusus orang tua ya. Children, women's, and senior healthcare. Jadi ini
Prodia memang memiliki jejaring layanan kesehatan terbesar di Indonesia. Selanjutnya, layanan kesehatan komprehensif dengan segmen pelanggan terdiversifikasi ya. Mereka menyebutnya sebagai next generation healthcare provider ya, dengan jejaring layanan terbesar di Indonesia. Nah, ini teman-teman bisa baca ya di sini bahwa memang semuanya komprehensif, dan Prodia sendiri punya 700 jenis tes pemeriksaan ya, nggak tanggung-tanggung ya. Produknya punya 700 jenis. Jadi apapun yang dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia untuk mengetahui apakah diri saya sehat, sebenarnya tidak hanya sekedar diri saya sehat ya, apakah ini saya sehat, pernafasan saya sehat, darah saya sehat, saya layak mau ke sana, saya mau ini, mau itu, saya mau bekerja di bidang ini, di bidang itu, saya mau melahirkan, saya mau menikah, saya mau apapun itu, semua indikator yang kira-kira dari sisi kesehatan ya, dari dunia kesehatan itu perlu diperiksa. Prodia itu sudah punya semua ya, mereka sudah punya 700 jenis tes pemeriksaan. Basis pelanggannya juga rapi terdiversifikasi ya. Mereka punya pelanggan individu yang datang, kemudian ada klien-klien korporasi, punya dari rujukan dokter dan rujukan-rujukan rumah sakit. Jadi itu semua tersegmentasi dengan rapi, dengan baik, dan semua punya kontribusi pendapatan tersendiri terhadap Prodia. Oke, sekarang dari sisi keuangan ya. Profil keuangan yang solid dan akses permodalan yang luar biasa ya. Profil keuangan yang solid nanti detail kita lihat di belakang, tapi ini secara keseluruhan ya. Kesimpulannya memang saya sendiri sudah cek kondisi keuangan Prodia tuh sangat-sangat solid, sangat-sangat mantap ya. Neracanya sangat-sangat sehat, nggak punya hutang, uang cashnya banyak. Ekspansi dilakukan, tetap terukur, tetap prudent, tapi tetap dilakukan karena dia tetap terus tumbuh. Cashnya tetap banyak gitu ya. Terus kemudian apa namanya dari sisi bisnisnya ya, profitability-nya bagus sekali. EBITDA-nya itu EBITDA operasional hampir 25%. Ini besar sekali. Bahkan ROE-nya saya hitung juga 30% lebih. Ini luar biasa lah, menurut saya luar biasa. Gross profit margin, operating profit, net profit juga besar. Nanti detail kita lihat di bawah. Yang pasti profil keuangannya solid dan akses permodalannya luar biasa karena memang uang kasnya besar sekali, bahkan sampai nyisa. Tahun kemarin saya lihat Prodia itu 200 miliar uang cashnya nganggur, kira-kira begitu ya. Kira-kira rich cash banget ini, 200 miliar sampai nganggur, bingung mau dipakai apa. Akhirnya didepositokan. Nah, didepositokan ini juga sebenarnya buat saya ini salah satu jaminan buat siapapun, buat Prodia untuk nanti anytime untuk ekspansi sudah ada duit. Kalau kita sebagai investor ada jaminan juga dividennya pasti terbayar karena uang cashnya cukup. Kira-kira begitu ya. Struktur permodalan kami yang kuat dan sehat serta posisi kas dan likuiditas memungkinkan kami untuk mengatasi tantangan bisnis. Tentu ada tantangan bisnis apapun, mereka akan tetap berani. Misal ya, kita tidak berharap itu kondisi di Indonesia makin worse, tapi semoga tidak terjadi hal itu karena vaksinasi juga berhasil ya. Tapi Prodia akan tetap survive ya. Kita yang berinvestasi di Prodia juga tentunya menjadi lebih aman. Dan terus mengeksekusi model bisnis kami. Maksudnya terus mengeksekusi itu mereka terus melakukan perbaikan-perbaikan atau enhance model bisnis. Kalaupun mau ekspansi atau membuka unit bisnis baru, mereka juga akan tetap bisa melakukan itu. Oke? Nah, ini ada juga distribusi dividen yang konsisten kepada para pemegang saham. Jadi saya bisa sampaikan bahwa Prodia memang konsisten membagikan dividen ya, konsisten membagikan dividen. Ini penting banget. Kenapa? Karena investor itu tetap butuh dividen ya. Bagaimanapun juga investor tetap butuh dividen. Ada yang bilang, "Oh, enggak Mas ES, enggak butuh dividen kita, yang penting harga saham naik." Bullshit lah itu ya. Ada, "Oh, Mas ES, Warren Buffett tuh nggak butuh dividen loh, dividen itu nggak penting gundulmu," gitu kan. Warren Buffett itu dia nggak mau bagi dividen, perusahaannya dia nggak mau bagi dividen, dah dia pinter. Ngapain saya punya yang saya kasih ke investor saya, biarin aja ditumpuk di perusahaannya. Justru dia pinter, Mas. Warren Buffett itu beli saham yang dia beli bagi dividen semua. Tapi dia punya perusahaan yang listing, dia nggak mau punya dividen. Itu namanya orang pinter. Dia mau uang masuk, nggak mau uang keluar gitu loh, Mas. Jangan mikir Warren Buffett nggak butuh dividen. Wah, jenengan ini salah konsep berpikirnya. Dia dibodohin nama Warren Buffett. Cari emiten yang Anda mau investasi harus bagi dividen lah. Ya, dividen itu wujud bahwa perusahaan ini
labanya real tuh mana? Ya dividen lah. Kalau nggak ada dividen, laba apaan di atas kertas aja itu, Mas. Nah, kira-kira begitu. Jadi dividen itu memang penting, ya. Prodia ini sejak setelah IPO sampai hari ini selalu bagi dividen, nggak pernah absen. Bahkan 2 tahun terakhir DPR-nya dividen payout ratio 2019-2020, artinya laba 2018 dan laba 2019 yang dibagikan 2019 dan 2020, DPR-nya, dividen payout ratio-nya 50%. Tahun ini, pembagian bulan kemarin ya, untuk laba tahun 2020 dinaikkan itu DPR 60%. Kenapa dinaikkan? Karena ya dia punya uang cash banyak. Nggak ada salahnya dinaikkan. Bahkan ITMG aja, rasio DPR-nya selalu 100%. Tidak menutup kemungkinan nanti Prodia bagi 100%. Kalau uang kasnya sangat cukup, ya, kira-kira seperti itu. So, tidak perlu khawatir, investor di Prodia dividennya memang rutin dan konsisten. Oke, ini kita lihat ya, ini kinerjanya Prodia. So, sekarang kita main angka-angka, kita lihat angka-angkanya ya. Ini di Prodia, dari tahun 2015 ya, tahun 2015 dari 2015 sampai 2021. Ya, 2015 ini setahu saya ngambil prospektus ya. IPO-nya kalau nggak salah 2016. Oke. Lihat ya teman-teman, lihat ya. Yang simple aja. Lihat perusahaan tuh teman-teman. Lihat perusahaan tuh pertama lihat revenue-nya dulu. Naik apa enggak, tumbuh apa enggak, ini penting. Ya, karena Prodia ini berada bagaimanapun juga berada di segmen konsumer ya, konsumer artinya perusahaan yang bukan siklus, perusahaan yang produknya tuh dimakan ya kalau secara real itu kan memang konsumsi kesehatan ya atau alat jasa tes, tapi itu masuk dalam sektor konsumer juga sebenarnya karena dimakan oleh manusia lah gitu kan, konsumsi oleh manusia. 2015 penjualannya 1,1, naik 1,3. Ini tahunan ya, ini tahunan. Tutup tahun, jadi setahun penuh 1,1, 1,3 naik lagi, tahun depannya 1,4 naik lagi, 2018 1,6 naik lagi, 2019 1,7 naik lagi, 2020 saat COVID tetap naik 1,8. Perusahaan ini terus bertumbuh, teman-teman ya, terus bertumbuh, namanya growth. Ini namanya the real growth investing ya, seperti ini. Teman-teman harus cari perusahaan yang selalu tumbuh konsisten. Karena perusahaan yang seperti ini, semuanya ini artinya gini, pertumbuhan penjualan itu buat saya bisa mendiskon semuanya. Mendiskon tuh maksudnya, kan teman-teman kalau menganalisa, contoh misal menggunakan analisanya siapalah gitu ya, toko-toko investing dunia. Teman-teman pasti lihat produknya, lihat kompetitornya, lihat GCG-nya, lihat apanya lah. Kesemuanya itu teman-teman, berapa faktor itu bisa didiskon dengan penjualan. Lah kalau penjualannya tumbuh bla 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 itu bisa, itu udah pasti bagus. Masalahnya penjualannya tumbuh. Buat saya kenapa lihat penjualan dulu? Karena penjualan ini discount everything. Buat saya kira-kira begitu ya. Ini tumbuh terus, bahkan 2020 tumbuh. 2021 gimana Mas AS? Malah lompat, penjualannya loncat. Ya. 2020 penjualan kan 1,8 triliun ya. 2021 baru 3 bulan sudah 600 miliar. Artinya kalau ini bisa dicapai konsisten untuk bulan-bulan berikutnya sampai akhir tahun, maka penjualan 1 tahun di 2021 2,5 triliun dari 1,8 menjadi 2,5 ya, kenaikan yang cukup lompat. Buat saya kira-kira seperti itu. Nah, yang paling menarik adalah Prodia tidak punya hutang. Praktis ini zero debt. Hutangnya ya ada hutang tapi kecil sekali lah. Hutang kecil tuh buat saya zero debt lah. Nothing ya, dibandingkan dengan laba yang dihasilkan atau dibandingkan dengan cash flow yang dihasilkan, uang yang digunakan untuk bayarin bunga dan bayarin pokok itu nothing lah. Seujung kuku tuh buat saya tetap zero debt walaupun ada angkanya ya. Kalau teman-teman lihat di sini teman-teman di sini ini ada short term borrowing, ada long term borrowing. Tapi ini hutang. Ini bukan debt.
Ini ada misal dia hutang usaha. Misal dia ambil alat test kit ke provider mana, bayarnya 3 bulanan. Itu tetap dianggap hutang, tapi itu bukan hutang berbunga. Itu nggak ada masalah. Itu bukan debt, bukan interest bearing debt. Kalau teman-teman mau lihat di sini, lihat interest expenses. Interest expense itu beban bunga. Itu berarti utang bank atau utang utang bond dan sebagainya itu yang punya beban. Lihatin ya. 2015 memang 0. 2016 punya 9 miliar bunga setahun. Kemudian turun 8, turun 6, turun 3, turun 5. Ya, turun 5. Tahun ini 3 bulan hanya 700 juta. Berarti 1 tahun itu 7 kali 4 ya. Berarti kira-kira 3,2 miliar ya. Turun lagi. Dari tahun kemarin, setahun tuh bunganya 5 miliar. Tahun ini kemungkinan bunganya hanya 3 miliar. So, hutangnya turun. Bunga setahun 3 miliar, men. Kecil sekali seujung kuku. Berapa net profitnya? Oke, sekarang kita lihat net profit ya. Net profit tahun 2015 59 miliar, naik ke 88, naik ke 151, naik ke 175, naik ke 210, naik lagi ke 269. Bahkan saat Covid pun dia naik lumayan tinggi. Dari 210 2019 ke 2020 naik 269. Oke, tahun ini berapa? Tahun ini lompat. Lompatnya berapa? Nih, saya kasih tahu ya. 3 bulan pertama saja dia sudah bisa mencetak laba 159 miliar. Artinya setahun kemungkinan konsisten 635 miliar dari sebelumnya 269. Ini lompat, ini the perfect company, ini namanya kinerja yang bertumbuh seperti ini. Ini kinerja yang sempurna kira-kira seperti ini. Ya, yang perlu teman-teman ketahui adalah kinerja ini pure, real, bener-bener hasil kinerja. Bukan jual aset, bukan pendapatan lain-lain, bukan apa-apa. Ini bener-bener hasil kinerja. Ini luar biasa. Oke, saya sebenarnya punya catatan ya. Saya punya catatan di grup saya di Demokrasi Saham. Saya searching ya, sini PRDA. Nah, ini saya juga sempat bahas beberapa hari yang lalu ya. Nah, yang pasti perusahaan ini terus bertumbuh dari tahun ke tahun ya. Tidak hanya penjualan, tapi profitnya naik. Gross profit margin, net profit marginnya juga naik ya. Menandakan proses bisnis yang lebih baik, market share yang kuat, GPM yang besar menandakan brand produk yang kuat dan menang bersaing ya. Jadi begini teman-teman. Yang penting tuh teman-teman begini. Ini ada satu hal yang menarik sebenarnya. Teman-teman kalau mau hitung, mau ambil kalkulator ya, gross profit margin dan operating profit margin Prodia ini ya. Ini dari tahun ke tahun tuh selalu naik ya. Ini kan gross profit margin itu kan gross profit dibandingkan dengan penjualan. Itu namanya gross profit margin. Teman-teman hitung, itu makin lama makin naik. Artinya apa? Artinya harga produk dia mampu dinaikkan tanpa cost-nya naik. Jadi artinya dia beli bahan baku nggak naik, tapi harga produknya mampu dia naikkan. Kok mampu Mas AS? Nah, berarti harga produk dia bagus, market share dia bagus. Ya, marketnya dia bagus, orang-orang yang punya duit misal, gitu kan? Atau dia kuat bersaing, dia mampu bersaing, dia mampu naikkan harga dengan tidak mengurangi market share-nya. Itu luar biasa. Semuanya naik. Ada gross profit margin, operating profit margin, nanti net profit margin. Teman-teman hitung sendiri. Itu persentasenya naik terus itu. Oke, saya lanjutkan ya. Semakin tingginya profitability juga ditujukan oleh ROE yang terus naik ya. ROE, ROA-nya juga naik. Ini luar biasa ya. Saya lihat ya. Nah, ini teman-teman nih, ROE, ROA tahunannya ya. Tahun 2016 ya. 2015 ini ada mislead. Nah, kalau kita pakai ini ada misleading. Kenapa? Karena ini equity belum dapat uang dari IPO. Kita pakai 2016 saja. Yang equity pasca dapat penambahan modal sejak IPO. Lihat, ROE tahunannya baru 6%. Ya, ROE tahunan baru 6%. Ya, tahun 2017 naik, ROE-nya naik menjadi 11%. 2018 11, 2019 12%, 2020 15% naik terus. 2021 dengan kinerja yang sama, ROE-nya bisa 30%. Naik tinggi sekali, ya, 30%. ROE 30% itu teman-teman, 30%. Jarang banget perusahaan yang bisa capai ROE 30%. Hanya untuk perusahaan-perusahaan yang sehat. Hanya untuk perusahaan-perusahaan yang sehat. Saya kasih tahu ya.
Ya, potensi ROE 30% full year estimate annual adalah capaian return yang murni karena Prodia ada perusahaan yang hampir zero debt, ya. Nah, gini teman-teman, ada beberapa perusahaan yang DER-nya atau hutangnya tuh tinggi. Artinya uang yang dikelola itu kan gabungan antara modal dengan hutang. Kadang-kadang itu ROE-nya tinggi, tapi ROE itu nggak murni menurut saya. Karena apa? Karena yang dikelola itu dia punya hutang, akhirnya hasilnya gede kan? Dibandingkan dengan equity yang kecil. Karena equity-nya kecil, kebanyakan aset isinya hutang. Kalau Prodia enggak. Aset itu isinya equity semua, dia tidak punya hutang. Jadi kalau ROE dia tinggi, artinya profitability-nya dia tinggi sekali. Nah, gitu ya. Nah, ini hal penting lagi terakhir. Salah satu parameter yang biasa saya gunakan untuk hitung valuasi perusahaan tanpa hutang dan cash rate adalah EV/EBITDA. Yaitu berapa kali EBITDA yang harus dihasilkan untuk mengembalikan BEP total investasi. Nah, EV/EBITDA, kita lihat datanya ya. EV/EBITDA, nih EV/EBITDA tahunan cuma 3,7. EV/EBITDA tuh gini teman-teman, logikanya gini. Teman-teman beli Prodia itu kalaupun dijual, misal itu Prodia dijual sama yang punya, teman-teman beli 100% harganya berapa? Pakai harga apa? Pakai harga market, pakai harga saham yang ada di market tuh. Berapa? Harganya tuh market cap ini kan, ya. 4,2 berapa nih? 4,2 triliun harganya. Teman-teman keluarkan uang 4,2 triliun. Beli. Berarti teman-teman sudah punya itu Prodia 100% buat teman-teman punya kan 4,2 triliun. Cabut dari bursa. Seret. Teman-teman keluarkan 4,2 triliun. Nah, di Prodia itu ada uang cash sebanyak 1,3 triliun. Bener nggak? Berarti teman-teman beli perusahaan itu 4,2, dapat uang cash 1,3 kan isinya kan? Nah, setelah dapat uang cash 1,3, berarti teman-teman tinggal berapa tuh? Tinggal 2,9 ya. Jadi uang yang teman-teman keluarkan untuk beli Prodia sebenarnya hanya 2,9 triliun. Bener kan ya? 4,2 kurangi 1,3. Kira-kira begitu ya. Nah, 2,9 triliun itu kita lihat EBITDA-nya. Nih ya. Nih, EBITDA-nya 900 miliar setahun. EBITDA itu laba murni yang dihasilkan teman-teman ya sebelum bayar pajak dan sebelum bayar bunga. Bunga tidak ada. Terus kemudian sebelum depresiasi. Depresiasi kan juga tidak cash basis. Teman-teman tidak keluarkan cash. Tinggal hanya tax. Jadi teman-teman beli perusahaan Prodia itu, teman-teman jalankan 3,7 tahun. Ya, nggak sampai 4 tahun teman-teman balik modal. Teman-teman setelah nggak sampai 4 tahun teman-teman sudah balik modal, sudah dapat uang senilai teman-teman beli, dan teman-teman sudah untung. EV/EBITDA 3,7 kali itu menandakan perusahaan yang sangat murah. Sangat murah. Sekali lagi sangat murah, ya. Ya. Memang parameter lain dilihat ya seperti uang cashnya, kondisi bisnisnya, segala macam dilihat. Prodia nggak ada yang salah ya. Terus tumbuh, cashnya aman, hutangnya aman, gitu ya. Dividen penuh. Jadi teman-teman ini perusahaan memang sangat murah sekali. Oke. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Nah ini ya. Ini pendapatan naik ya. Ini pendapatan naik, pendapatan neto naik. Kemudian labanya ini ke kuartal 1 kemarin dari 34 miliar menjadi 158 miliar, lompat. Ini pendapatannya, ini murni ya dari laboratoriumnya naik ya. Pendapatan lab ini juga kemungkinan orang-orang sekarang mencari mana test kit yang paling kira-kira membuat mereka nyaman. Khususnya orang-orang yang punya duit nih, orang-orang yang punya duit yang memang oke lah, saya ke Prodia saja. Akhirnya pendapatan dari laboratoriumnya naik tinggi ya dari 300-an miliar menjadi 500 miliar. Tinggi sekali ya. Oke, pendapatannya naik ya, naik hampir 2 kali lipat. Nah, sekarang pendapatan naik bertumbuh, sekarang bagaimana arus kas? Arus kas luar biasa. Nih, saya kasih tahu teman-teman, luar biasanya di mana. Prodia itu pendapatan satu kuartal 625 miliar ya, 625 miliar. Satu kuartal itu pun juga dia dapetin uang 629 miliar. Ini yang namanya real business. Saya kasih tahu ini real business. Kenapa Mas Esko real business? Karena uang yang dia dapatkan sama persis seperti penjualan yang terjadi. Ini real business. Ya. Yang ada biasanya perusahaan itu dia jualan 2 triliun. Tapi uang cashnya nggak ada. Karena kenapa? Karena belum dibayar. Karena belum dibayar. Kalau ini beda. Ya, bener-bener Prodia ini beda. Dia jualan 625 miliar selama 3 bulan. Dia dapat uang juga 629 miliar. Ini luar biasa. Cashnya banyak sekali. Cashnya aman.
dia tidak punya tagihan yang tidak tertagih. Kira-kira seperti itu. Nah, untuk kuartal 1 ini ya, ini teman-teman kelihatan ya, nih ada arus kas dari aktivitas investasi. Ya, dia tidak menarik pinjaman dari manapun ya tahun ini ya. Justru dia beli-beli aset, kemudian dia ada nih pencairan atau penempatan ya, karena ada kurungnya atau uang keluar, artinya dia penempatan deposito berjangka 200 miliar. Saking duitnya nganggur ya, bingung mau dipakai apa, ekspansi sudah cukup, semuanya sudah lengkap, 200 miliar didepositokan. Ini luar biasa sekali. Nah, seperti itu ya teman-teman, kira-kira valuasinya Prodiya ya, tidak ada yang salah dengan perusahaan ini. Perusahaannya murah sekali, harganya masih di bawah IPO. Nah, kemudian yang paling penting sekarang perusahaan mana yang kira-kira mirip seperti itu gitu ya. Karena kita pengen lihat nih valuasinya nih ya, valuasinya ya. Saya ada tulis di sini. Nah, sekarang kita lihat singkat valuasi dan komparasi dengan emiten lain sejenis. Saya ambil emiten rumah sakit dengan kinerja terbaik ya. Pertama, karena lab klinik itu di IHSG hampir nggak ada. Ada tapi satu dan itu baru IPO. Saya susah nanti membandingkan head to head-nya susah. Jadi saya ambil salah satu emiten yang mendekati, yaitu emiten rumah sakit, yaitu Mika atau mitra keluarga. Kenapa Mika? Karena Mika ini mirip-mirip nih. Pertama, predikat zero debt-nya sama. Hampir sama-sama nggak punya utang. Laba bersihnya tumbuh terus. Ya. Kemudian ROA, ROE-nya juga sama. Di level 2 digit. Tapi Mika masih di bawahnya. Mitra keluarga itu ROE-nya hanya 18 kok, ROA-nya 18%, ROE-nya 20%. Sedangkan Prodiya itu ROE ini ya, Prodiya itu ROA-nya 26%, ROE 30%, besar sekali. Kalau mitra keluarga hanya 18 dan 20, masih di bawahnya. Artinya profitability-nya masih kalah sama Prodiya. Ya, EV/EBITDA-nya 18 kali, masih kalah jauh. Anda kalau beli mitra keluarga 100% butuh 18 tahun untuk BEP. Itu jauh sekali. Kalau Prodiya hanya nggak sampai 4 tahun Anda BEP. Ya. Gross profit margin, operating profit margin, dan net profit margin mirip-mirip lah ya. 58%, 38%, 20%. Samalah kira-kira dengan PRDA. So, buat saya ini sudah mewakili. Ya. Lalu Mas ES jenis bisnisnya bagusan mana Mas ES? Ya sama saja lah ya, mereka juga profitability-nya gede. Tapi kalau saya jok-jok dikit, ya enakan Prodiya. Kenapa? Karena orang datang ke mitra keluarga itu untuk berobat. Kalau nggak sakit, jarang datang ke sana. Tapi ke Prodiya, orang sakit, orang sehat datang. Orang sakit mau cek apa gitu, cek darah. Dari rumah sakit dikirim ke Prodiya. Sakit, datang ke Prodiya. Orang sehat, datang juga ke Prodiya mau cek. Jadi yang ke Prodiya itu orang sehat, orang sakit datang. Tapi kalau ke mitra keluarga hanya orang sakit. So, kira-kira mungkin itu yang menyebabkan profitability Prodiya lebih bagus. Ya, kira-kira begitu ya. Nah, sekarang Mika teman-teman ya. Mika ya. Mika kita lihat ya. Kita lihat Mika. Saya pakai iPod ya. Saya lihat Mika. Lihat valuasinya Mika ya. Stock Focus, lihat ya. Mika itu PER-nya ya, PER tahunannya ya, price earning ratio tahunan 30 kali, PBV-nya 6 kali ya. 30 kali, PBV-nya 6 kali. Kalau Prodiya berapa Mas ES? Nih ya. PRDA per tahunannya berapa? Per tahunannya baru 6 kali. Ingat, per 6 tahunan baru 6 kali. Mika sudah 30 kali. Ini kalau PRDA menggunakan valuasi yang sama karena sektornya mirip-mirip ya. Kalau di per 30 kali artinya harga sahamnya harus naik 5 kali lipat. Saat ini harga sahamnya 4.500-an ya. Kalau naik 5 kali lipat harusnya sahamnya Prodiya itu udah 20.000 hari ini. Gitu ya. Kalau mau pakai acuan PER. Oke, kalau mau pakai acuan PBV, PBV-nya Prodiya itu baru 1,9, belum 2. Si Mika sudah 6 kali. Artinya harusnya naik 3 kali. Jadi mau pakai acuan apapun ya, mau pakai acuan cara valuasi apapun, Prodiya tuh harga sahamnya harus naik tinggi. Minimal 100% tuh harusnya naik, gitu loh, sejelek-jeleknya. Apa? Nggak ada celah. Anda mau membandingkan apa? Cash rate sama-sama cash rate. Pertumbuhan sama-sama tumbuh, semuanya tumbuh.
leader, market leader sama. Prodia juga market leader. Jadi ini Prodia ini salah harga. Sebenarnya teman-teman ini kenapa nggak naik-naik? Nanti kita lihat kenapa nggak naik. Tapi ini perusahaan ini salah harga. Ini LKH kalau masuk naik kenceng nih. LKH masuk, LKH foto di situ naik kenceng ini perusahaan. Atau ada fund gede yang sekarang notice karena sekarang belum banyak yang notice. Mungkin setelah nonton video saya ini jadi banyak yang tahu. Ini perusahaan kenceng nih. Sama seperti banyak perusahaan-perusahaan yang lalu-lalu saya bahas juga belum ada yang tahu. Setelah naik kenceng terus. Karena mereka tahu bahwa kinerjanya bagus. Kira-kira seperti itu ya. Nah, sebenarnya ada satu emiten lagi yang mirip-mirip. Satu emiten lagi mirip-mirip itu ini nih teman-teman. Tadi saya sudah ini ya. Nih, Diagnos. DGNS nih, kodenya DGNS. Ini mirip kayak Prodia, tapi dia punyanya rumah sakit Bunda. Tapi ini kecil. Kemarin baru IPO 2020. Ya, kinerjanya ini juga bagus ya. Dari 2020 ke 2021 lompat juga labanya. Labanya lompat juga ini. Ini ROA-nya juga tinggi sekali. Coba ini kita lihat ya. Tapi masalahnya dia baru IPO. Kita nggak tahu kan cash rich ke depannya gimana, cash flow-nya gimana, dividennya gimana. Kita belum tahu, belum teruji. Kalau mitra keluarga sudah teruji. Kita lihat DGNS. Misal teman-teman suruh saya bandingkan dengan DGNS supaya sama-sama persis seperti lab klinik ya. Oke, kita lihat DGNS. Revenue naik ya. ROA-nya memang luar biasa, 44 dan 48%. Memang tinggi ya. PER-nya dia sudah 20 kali. Prodia tetap tertinggal ya. EV/EBITDA 13 kali. Butuh 13 tahun untuk BEP. Masih kalah dengan Prodia. Nah, sekarang kita lihat. PBV berapa? Sudah 9 kali dia. PBV-nya, nih. Sorry, sudah 10 kali PBV-nya. Prodia baru belum sampai 2 kali. Jadi mau pakai manapun, misal Anda mau bandingkan DGNS. Kalau mau pakai acuan PER naiknya 4 kali. Kalau mau pakai acuan PBV harus naik 5 kali lipat. Jadi mau pakai acuan apapun, Prodia ini salah harga dan murah. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, ini mungkin jawaban kenapa Prodia itu nggak naik-naik. Ternyata teman-teman, ada fund asing yang jualan, selama ini jualan. Ini 3 bulanan ya, foreign volume oscillator. Ini menunjukkan asing tuh beli apa jual ya. Ini liatin, asing tuh dominan jual. Kenapa masih jual? Apakah jelek? Nggak jelek. Teman-teman jangan harap asing jualan terus jelek. Asing itu punya kebijakan yang kita nggak tahu di sana siapa. Asing itu banyak, ribuan orang, jutaan orang. Asing itu bukan satu orang, ya. Anda jangan dibodohin itu analis yang bilang kalau asing jualan jelek. Jangan, karena asing di sana tuh ribuan orang. Asing itu siapa kita mesti tahu apa. Jangan-jangan di sana ada polisi bahwa kamu tidak boleh investasi di Indonesia. Saham apapun harus jual. Itu kita nggak tahu, ya. Atau di sana sedang ada kekurangan likuiditas. Saham-saham di tempat lain jeblok semua, akhirnya saham Prodia tarik dong. Kita nggak tahu. Jadi asing jual itu tidak serta-merta perusahaan jelek. Teman-teman harus lihat perusahaannya, divaluasi. Kalau memang bagus, jangan diignore. Kira-kira begitu. Nih saya kasih tahu, kemungkinan di Prodia tuh ini. Ini ada data ya. Ini terakhir Februari 2019. Terakhir terdeteksi Government of Singapore. Entah ini siapa. Ini tapi Prodia tuh punya pemegang saham pemerintah Singapura. Mungkin mereka ada polisi sudah tidak boleh investasi. Akhirnya dicabutin semua investasinya. Nah, Mas ES kenapa kok sekarang tidak muncul? Teman-teman lihat, posisi current-nya 5.03. Sudah 5%. Mungkin ini pas jualan, posisi Government of Singapore sudah di bawah 5%. Akhirnya kita sudah tidak bisa lihat. Sudah tidak ada info keterbukaan. Mungkin ini yang sedang jualan sahamnya Prodia, sehingga Prodia harganya belum bisa naik. Ya. Tapi teman-teman, coba kita lihat sekali lagi ya grafiknya ya. Nih, Prodia nih ya, ini IPO ya. Ini double bottom lah. Ini kita anggap double bottom. Ini kalau ke sini ya, ini break ke sini, kenceng-kenceng nih teman-teman. Karena ini perusahaan layak. Mau 10.000, 12.000, 15.000, 20.000 pun layak. Dengan kondisi, perusahaan itu layak. Bagaimana Mas ES kalau nggak naik-naik? Dividen dia besar. Saya hitung dengan DPR 60%, ya, DPR 60% tahun ini yang dibagikan tahun depan, karena tahun ini sudah bagi. Tahun depan, kalau harga saham nggak naik, dividen bisa 9%. Tahun depan, laba tumbuh lagi, harga saham nggak naik lagi, bisa 12% itu dividen. Masa harga saham nggak naik? Nggak mungkin. Nanti kalau dividen terlalu tinggi, harga saham otomatis akan naik. Ya itu, kira-kira seperti itu ya, teman-teman ya. Sekarang saya kesimpulan saja. PRDA perusahaan sehat terus bertumbuh memenuhi syarat untuk growth investing. Jadi syarat growth investing di PRDA ini sebenarnya layak. Berapa Mas ES targetnya? Targetnya tadi teman-teman bisa ukur sendiri. Kalau saya pakai PE growth, ini harusnya nih PEG-nya, harga sahamnya Prodia harusnya PER-nya bisa 50 kali. Bisa naik 10 kali lipat ini harusnya. Kalau pakai PEG nih ya. Simpelnya samakan aja dengan Mika atau dengan DGNS.
Ya, mau pakai manapun harusnya naik. Yang kedua, PRDA ini aman sekali, likuiditasnya bagus, mampu terus ekspansi, dia juga berbagi dividen ke pemegang saham secara rutin dan konsisten. Oke, yang ketiga, valuasi PRDA sangat-sangat murah, salah harga. Baik dilihat dari perspektif umum, maksudnya valuasi secara umum maupun dilihat sesama emiten farmasi atau sama-sama sektoralnya sangat murah. Terakhir, sedang ada pemegang saham asing mengurangi pemilikan. Nah, hanya ini aja ya kendalanya ya. Oke, seperti itu teman-teman. Teman-teman silahkan pelajari lagi, pertimbangkan lagi. Saya hanya share perusahaan yang murah, yang bagus, yang mungkin belum banyak yang share, yang mungkin belum banyak yang tahu. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sukses selalu buat teman-teman. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.